Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan NPD. Tadi ada pertanyaan belum selesai ya Pak ya, terkait dengan dampak apa sih yang dirasakan pada anak-anak yang memiliki orang tua NPD. Apakah mereka nantinya bisa terkena NPD juga atau gimana Pak? Oke. Kalau satu kata dampaknya pasti dia nggak akan bahagia, itu yang paling buruk ya. Ya ketika kita nggak bahagia hidup ya akhirnya percuma kan semuanya. Tapi kenapa jadi nggak bahagia? Ya itu tadi, ketika anak hidup dengan orang tua yang NPD, tentunya ini juga berpotensi anaknya akhirnya meniru, melihat perilaku, modeling, lihat oh ternyata berperilaku itu kayak gitu, oh ternyata kalau marah itu kayak gitu, kalau nggak suka itu kayak gini gitu kan, kalau menyayangi diri itu ternyata harus berlebihan seperti itu. Nah itu kan anak-anak lihat. Nah dengan lihat dia akan rasain dan itu berpotensi untuk dia akhirnya meniru juga. Jadi bisa saja kemungkinan anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang orang NPD akhirnya jadi punya kepribadian, ciri kepribadian yang itu juga. Tapi apakah fix dianya akan jadi NPD juga? Tentu barang tentu enggak, karena banyak tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Berarti tapi dampaknya cukup besar ya Pak besar, ya? Dan betul. kayak menjadi lingkaran setan ya untuk anak-anak juga. Ini merupakan faktor risiko yang cukup besar bagi anak-anak dan nantinya bisa gangguan kepribadian juga nantinya. Tapi enggak 100% ya Pak ya, bisa hanya menjadi salah satu faktor risiko aja. Nah kalau dari dokter gimana nih dok untuk mencegah terjadinya NPD baik dari anak-anak atau usia berapapun dokter? Mencegah ya, untuk tidak terjadi NPD tadi ya. Nah, sebenarnya kembali kepada edukasi ya. Nah, biasanya kita sering tertarik itu kepada orang-orang muda ya Mbak ya, dimana kita mengedukasi dimana mereka nantinya akan menjadi orang tua gitu. Nah jadi kita lebih sering melakukan usaha promotif ya, dimana kita memberi edukasi kepada orang-orang muda agar nantinya mereka akan menjadi orang tua dan harus punya keahlian di dalam mengasuh anak. Namun kalau kepribadian itu sendiri untuk dicegah agar tidak menjadi kepribadian narsisistik tadi, nah tentu individu tersebut memang harus diperkuat dengan support system yang positif juga gitu. Dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari pertemanannya, dari pendidikannya ya. Nah ya kalau misalnya kita sehari-hari kan sebenarnya kita tidak bisa istilahnya men-screening lah ya, kita melakukan penapisan terhadap setiap orang kan tidak semudah itu ya. Namun ya diharapkan dengan berkembangnya teknologi, ada media sosial dan lain sebagainya. Ya kalau kita rajin membaca ya tentu untuk sebagai pengetahuan bagi kita, maka apabila kita mau belajar maka kita akan membentuk karakter diri kita harusnya lebih baik gitu. Nah sehingga ketika kita sudah disampaikan misalnya kamu narsis banget, hal-hal sederhana sih ya sebenarnya, namun itu boleh menjadikan pembelajaran dalam diri kita bahwa oh iya ya saya nggak boleh terlalu nih gitu. Narsis itu kan kecenderungannya harus dia yang paling gitu ya, jadi nggak boleh ego, nggak boleh harus menang sendiri. Nah itu dengan belajar dari lingkungan, pendidikan, ataupun dengan media sosial juga kalau digunakan positif kan baik. Nah juga dengan support system yang baik pula lah dari lingkungan rumah tangga atau keluarga. Oke baik dok, jika memang seorang itu udah terdiagnosis NPD nih dok, sebenarnya bisa sembuh total atau tidak dokter? Ya tadi untuk obatnya, untuk kepribadian itu sendiri yang sudah terganggu itu sebenarnya kan memang tidak ada ya Mbak. Tidak ada obat khusus untuk mengatasi kepribadian, tidak ada. Namun dengan psikoterapi ya, ada terapi yang sifatnya komunikatif Mbak gitu. Kita akan mengubah daripada kita berupaya untuk mengubah daripada cara berpikirnya, perilakunya ya, hanya melalui itu ya. Kalaupun seandainya perlu pengobatan itu manakala ketika
orang tersebut dengan kepribadian narsistik tadi mungkin punya kesulitan-kesulitan yang sudah muncul, misalnya kecemasan atau depresi atau mudah stres gitu ya. Namun artinya untuk mengatasi NPD ini sendiri kita melakukan psikoterapi. Oke, baik dokter. Nah, nggak terasa ya dok ya, udah banyak sekali informasi yang dokter dan juga Bapak sampaikan. Kita udah berada di akhir segmen. Saya minta dari Pak Surya terlebih dahulu untuk pesan kepada pemirsa di rumah terkait dengan NPD Bapak. Iya, ya. Seperti yang kita bahas tadi, NPD ini adalah gangguan mental atau gangguan kepribadian yang salah satunya adalah termasuk dalam gangguan mental. Dan ini spektrum yang sangat luas, jadi belum tentu seseorang memiliki salah satu ciri beliau pasti NPD. Tidak, butuh penanganan dari profesional yang kompeten di bidangnya untuk menegakkan diagnosis itu. Jadi ayo kita ketika melihat nih ada anggota keluarga, teman kita yang punya karakter-karakter yang seperti tadi, yuk mungkin mulai taruh batasan juga untuk diri kita biar kita jadi lebih sehat juga gitu. Nah, barang tentu tidak mungkin juga tidak kalau orang NPD ini bisa sembuh juga. Jadi ketika kita punya keluarga yang ini, mungkin kita tadi bisa ajak dia untuk minta bantuan profesional, bersikap lebih ramah dan berempati dengan kondisi dia. Ini mungkin akan bisa membantu dia untuk pulih dari kondisi NPD jadi lebih baik tentunya. Oke, baik. Tentunya pemirsa di rumah kita harus tetap peka terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar untuk mendeteksi sekecil apapun gangguan, baik gangguan kepribadian atau gangguan yang lainnya. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Brendo Ruang Konsultasi.